Sobat Good Life, kalian termasuk tim yang mana nih? Tim yang suka nyicil tugas sedikit demi sedikit atau tim yang lebih lancar ngerjain tugas pas deadline udah di depan mata? Nah, kalau kamu termasuk tim yang disebutin terakhir, pasti udah gak asing dong ya dengan istilah prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Mau berubah tuh rasanya susah banget. Coba ngerjain dari jauh hari sebelum deadline, otak malah nge-lag, stuck dan susah buat nyelesainnya. Ujung-ujungnya hamin satu deadline baru dikerjain juga. Nah, prokrastinasi ini memang bukan perilaku yang baik ya. Dan pengen gak sih bisa ninggalin kebiasaan ini? Nah, di episode kali ini aku mau ajak kalian untuk mengenal lebih dalam mengenai prokrastinasi, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Pasti nonton video ini sampai akhir ya. Istilah prokrastinasi diambil dari bahasa lain nih, yaitu pro, yang artinya maju, lebih menyukai atau ke depan. Sedangkan krastinus berarti besok. Kata itu dirangkai menjadi istilah sendiri, yaitu procrastination atau prokrastinasi dalam bahasa Indonesia. Kalau digabungin kata tersebut berarti senang melakukan tugasnya besok. Nah, menurut penelitian Dr. Joseph Ferrari, seorang profesor dari DePaul University, Chicago, itu mengungkapkan bahwa 20% wanita dan laki-laki yang ada di seluruh dunia memiliki sifat prokrastinasi. Mereka cenderung mempunyai gaya hidup yang bersifat maladaptif, baik itu di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di sebuah hubungan. Nah, Ferrari mengungkapkan bahwa prokrastinasi ini merupakan kecenderungan dalam menunda atau melakukan suatu hal, hingga mereka merasakan tidak nyaman saat menit-menit terakhir sebelum deadline. Sebenarnya, saat kita menunda sebuah pekerjaan atau tugas, ada jarak nih yang hadir di antara niat dan tindakan. Kadang pas kita bangun tidur, kita udah nyatet semua hal yang bakal kita kerjain hari ini. Tapi karena ada beberapa hal atau alasan, kita lebih milih untuk menunda pekerjaan tersebut. Umumnya, alasan lain yang sering muncul adalah karena ada hal-hal yang lebih menyenangkan daripada mengerjakannya. Poin penting yang ada dalam prokrastinasi adalah adanya respon yang aktif dalam menunda sesuatu, di mana hal itu bisa dikatakan bahwa kita melakukan prokrastinasi secara sadar. Jadi, sifat ini bukan berasal dari alam bawah sadar kita. Terus, kenapa sih kita suka banget nunda-nunda kerjaan? Siapa yang juga nganggep prokrastinasi ini adalah gaya hidup? Meskipun sudah sadar kalau prokrastinasi ini merugikan. Ya, tapi karena ngerasa ini gaya hidup, jadi lanjut aja terus. Nah, bagi prokrastinator atau sebutan bagi orang yang suka menunda pekerjaan, prokrastinasi ini nggak hanya berlaku untuk tugas atau kerjaan aja, tapi di semua aspek kehidupannya. Contohnya, kayak bayar tagihan nggak tepat waktu. Memang sih otak kita ini terbiasa untuk fokus sama tanggal deadline-nya aja. Prokrastinasi bukan masalah manajemen waktu. Orang yang sering menunda kerjaan ternyata nggak punya masalah loh sama manajemen waktu. Mereka punya kemampuan yang sama untuk memperkirakan waktu seperti orang yang nggak suka menunda-nunda. Malahan, prokrastinator ini jauh lebih optimis. Mereka ngerasa mampu untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang singkat. Sebagian orang ngerasa kalau prokrastinasi ini mungkin bawaan dari lahir. Mereka meyakini kalau perilaku ini sudah mendarah daging sejak mereka masih kecil. Tapi ternyata prokrastinasi ini bukan sifat bawaan. Terus kenapa sih dari kecil kita udah suka nunda pekerjaan? Menurut Dr. Ferrari, salah satu alasannya karena prokrastinasi ini adalah hasil dari pola asuh otoriter. Punya orang tua yang keras dan selalu mengontrol bikin anak-anak kesulitan untuk membangun kemampuan mengatur diri sendiri. Bahkan, prokrastinasi ini bisa jadi sebagai bentuk dari pemberontakan sang anak terhadap pola asuh orang tua. Itulah mengapa prokrastinasi ini bukan perilaku yang dibawa sejak lahir,
Tapi mungkin prokrastinasi ini adalah salah satu hasil dari pola asuh orang tua. Prokrastinator itu jago banget nih ngebohongin diri sendiri. Lebih baik besok aja ngerjainnya. Gak bakal selesai kalau nggak mood. Kayaknya lebih lancar deh kalau ngerjainnya malam. Itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya dikeluarkan oleh prokrastinator untuk menunda-nunda kerjaan. Padahal faktanya nggak gitu. Itu cuma gimana kamu ngerasainnya aja. Hal yang sebenarnya terjadi adalah kita udah menyia-nyiakan waktu dan sumber daya diri kita untuk nyelesain pekerjaan atau tugas dengan maksimal. Coba deh buktiin. Pekerjaan yang dilakukan jauh hari sebelum deadline pasti akan lebih maksimal hasilnya dibanding dengan pekerjaan yang dilakukan terburu-buru. Nah, jadi gimana sih caranya ngilangin kebiasaan ini? Pertama, coba ubah cara pandangmu. Mungkin sekarang kamu lebih suka ngelakuin hal yang kamu anggap menyenangkan dibandingkan ngerjain pekerjaan yang bikin pusing. Tapi sadar gak sih sama efeknya? Kayak yang udah dibilang tadi tuh, hasilnya kurang maksimal, plus kamu akan merasa bersalah. Nah, sekarang fokuslah pada mengapa kamu mengerjakan ini dan apa manfaat menyelesaikannya. Contoh nih, kamu berniat bersih-bersih kamar, tiap hari selalu kamu tunda. Pas hari libur aja deh. Daripada mikir gitu, coba mindsetnya diubah. Kalau dibersihin sekarang, kamar kamu bakal lebih bersih dan rapi. Kalau kamar lebih bersih dan rapi, ngerjain apa aja tuh jadi enak, jadi lebih mood gitu. Perasaan tenang dan nyaman juga bakal timbul karena tempatnya enak dipandang. Plus terhindar dari omelan orang tua. Nah, kamu bisa mengubah cara pandangmu ke manfaat yang akan kamu dapat pas selesai ngerjain sesuatu. Cara ini bisa bikin kamu lebih termotivasi pas mau ngerjain sesuatu nih. Yang kedua, fokus pada kenyataannya. Oke, mulai sekarang stop ngebohongin diri sendiri. Bikin jadwal yang nantinya pasti kamu langgar juga, sama aja nih kayak ngebohongin diri sendiri. Jadi, kalau kamu bikin rencana ngerjain sesuatu atau jadwal kegiatan, pastiin deh kalau kamu mampu untuk ngerjainnya. Misalnya, kamu ada niat untuk olahraga pagi, padahal bangun pagi aja kamu susah minta ampun. Kalau gitu, jangan bikin jadwal olahraga pagi, geser aja jadwalnya ke sore. Yang ketiga, perkecil tugasmu. Pasti males banget gak sih kalau kita ngelihat kerjaan atau tugas yang numpuk dan banyak banget. Malah bikin kita lebih menunda-nunda untuk ngerjainnya. Gimana kalau kita potong-potong kerjaan itu jadi lebih kecil? Misalnya nih, ada kerjaan buat nulis. Mungkin hari ini kamu belum kebayang mau nulis apa. Ya gak apa-apa, bikin jadwal aja untuk dirimu sendiri. Hari ini udah harus nemu kerangka dan bikin garis besarnya. Terus besok kita udah mulai cari bahan. Sampai akhirnya kamu punya komitmen untuk mulai nulis. Nah, ngebagi tugas juga bisa ngebantu kamu biar nggak ngerasa berat atau capek pas lihat tumpukan kerjaan. Yang keempat, apresiasi diri sendiri. Nah, kalau udah berhasil mengendalikan diri dan berkomitmen untuk nggak nunda-nunda, jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Sederhana aja nih, selesaikan tugas secepatnya biar kamu bisa lakukan hal menyenangkan yang kamu suka. Misalnya, nonton film atau hangout bareng temenmu. Atau cuma mau males-malesan aja di kasur. Nah, mengapresiasi diri sendiri mungkin bisa bikin lebih semangat untuk menyelesaikan sesuatu. Emang ngehilangin kebiasaan ini nggak mudah. Pasti banyak godaan di tengah jalan. Tapi seperti kata pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon. Coba aja dulu, pelan-pelan pasti bisa kok.